dana darurat kalau dia sakit, siapin aja. Kucing emang nggak, kucing itu bisa sakit sekitar itu dia orangnya, itu dia kucingnya. Halo, aku Viva, balik lagi di channel aku. Kamu pengen pelihara kucing nggak? Kalau kamu ada niatan untuk pelihara kucing, aku mau kasih tahu kamu apa aja yang perlu kamu siapkan sebelum kamu pelihara kucing. Jadi, aku tuh udah kepengen pelihara kucing dari aku sekolah. Tapi karena aku belum punya penghasilan, jadi aku menunda untuk pelihara kucing. Karena bundaku tuh nggak suka kucing. Jadi, kalau aku memutuskan untuk pelihara kucing di saat sekolah, aku masih pelajar, otomatis aku nggak punya uang untuk beliin makanan kucing. Karena aku udah berkomitmen ketika aku melihara kucing, aku nggak cuma kasih makan aja, tapi aku juga menyediakan tempat yang layak buat dia, terus bisa beliin mainan buat dia, terus bisa beli makanan buat dia kayak gitu. Terus juga bisa vaksin, pokoknya diperhatikan juga kesehatannya, dan itu kan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Itulah kenapa aku memutuskan pelihara kucing ketika sudah mempunyai penghasilan. Oh, yang aku kasih tahu ini adalah kisaran harga rata-rata aja ya, karena setiap kucing berbeda. Jadi gini, kucing yang berbulu tebal dan juga panjang otomatis biaya perawatannya lebih mahal daripada kucing yang bulunya pendek. Nah, ini adalah foto kucing aku. Aku kasih nama Olive. Aku pelihara dia dari jalanan, dari waktu umur dia itu sekitar 3 bulanan. Seperti ini wajahnya. Sekarang tuh dia usianya udah 4 tahun. Kalau tahun depan 5 tahun. Jadi udah selama kurang lebih 4 tahun dia sama aku. Karena dia bulunya pendek, otomatis biaya perawatan dia tidak semahal seperti kalau kamu punya kucing Persia atau kamu punya kucing ras lainnya. Kucing aku juga ras, aku nggak tahu sih ras apa, soalnya dia mirip kayak Himalaya, tapi bulunya tuh nggak setebal Himalaya, lebih mirip kayak Siam, tapi wajahnya atau coraknya tuh nggak segelap Siam. Yang pertama kali aku siapkan ketika aku memutuskan untuk merawat Olive adalah kandang. Kandang ini perlu banget, karena kan si Olive itu akan tidur di dalam kandang ketika malam hari aja. Soalnya kalau seandainya malam hari dimasukin ke rumah, dia takutnya ngacak-ngacak kesana kemari, terutama kalau di atas jam 12. Kandangnya ini aku beli seharga 180.000. Kalau rumah kamu besar, kamu bisa beli kandang yang bertingkat yang lebih besar, karena kan kucing nanti tubuhnya akan semakin membesar ketika dia dewasa. Kalau kamu punya rumah yang besar, space yang besar di rumah kamu, kamu bisa beli kandang yang lebih mahal, yang ukurannya juga lebih besar. Terus yang kedua adalah tempat makan. Sebenarnya tempat makan itu bisa pakai wadah sendiri dari dapur, tapi kadang suka ada semut. Jadi belilah kotak makan yang bentuknya seperti ini. Nah, kotak makan ini di sela-selanya itu bisa diisi air, itu untuk anti semut, supaya nggak ada semut. Dan itu harganya cukup murah, sekitar 10.000 atau 15.000-an. Selanjutnya adalah pet cargo atau pet carrier. Jadi pet cargo ini berguna banget untuk dibawa ke mana-mana. Jadi kalau kamu mau pergi kemana, atau kamu mau bawa kucing kamu vaksin ke vet, nah ini bawanya pakai pet cargo. Aku belinya lagi promo di S Hardware, itu waktu itu harganya 99.000 dari 150.000. Jadi aku beli, pokoknya beli aja yang ukurannya seperti ini. Itu karena udah ukuran standarnya. Terus yang selanjutnya adalah capsule bag seperti ini. Sebenarnya capsule bag ini opsional, karena kalau kamu pengen bawa
kucing di punggung kamu, jadi lebih praktis tuh bawanya pakai capsule bag. Nah, aku beli capsule bag itu harganya 350.000. Kalau seandainya kamu mau jalan-jalan pakai motor, terus atau nggak taruh di punggung kamu itu pakai capsule bag. Soalnya kan kalau pakai pet cargo itu dibawa pakai tangan. Tapi kalau pakai capsule bag cuma bisa dipakai sama kucing yang beratnya maksimal 7 kilo. Jadi kalau lebih dari 7 kilo itu udah nggak bisa pakai capsule bag. Terus selanjutnya adalah makanan kucing. Sebenarnya makanan kucing ini bervariasi ya. Maksudnya dalam arti tergantung sama jenis kucing kamu. Kalau seandainya kucing kamu bukan ras atau kucing lokal, itu nggak perlu beli makanan kucingnya terlalu mahal karena nggak akan rontok. Tapi kalau makanan kucing yang mahal itu kan gunanya supaya nggak rontok bulunya, terutama untuk kucing ras. Aku pakai Equilibrio biasanya. Aku beli 2 kilo untuk sebulan itu menghabiskan 250.000. Aku jarang banget ngasih dia makanan kaleng karena dia tuh cepet bosen sama makanan kaleng. Jadi biasanya untuk makanan freshnya itu kadang-kadang aku kasih ikan tuna, terus aku kasih udang rebus. Soalnya dia lebih suka dua makanan itu daripada ayam. Jadi kalau ayam kayak cepet bosen, tapi kalau dikasih ikan tuna dengan jumlah yang lumayan banyak porsinya atau udang, dia cepet habis. Terus snack treat sebenarnya ini juga opsional karena ya snack treat itu dikasih kalau emang kamu pengen manjain kucing kamu, terus kalau emang dia sebagai hadiah buat dia. Sebenarnya snack treat itu aku juga ngasihnya nggak setiap hari, karena kalau setiap hari boncos juga. Karena harga snack treat itu lumayan menguras kantong, dan aku biasanya nyisihin sekitar 60.000 untuk snack treat. Snack treatnya itu kan ada yang kering, ada yang liquid. Nah, aku beli yang liquid sama yang kering. Nah, yang kering itu biasa ada snack treat yang untuk khusus kesehatan gigi. Nah, itu kamu beli aja snack treat yang kayak gitu. Terus selanjutnya adalah vaksin. Vaksin ini penting banget supaya kucing kamu itu terhindar dari berbagai macam penyakit yang serius. Terus juga supaya kucing kamu lebih sehat. Jadi kalau soalnya kalau kucing sakit otomatis kadang ada penyakit dari kucing yang bisa menulari manusia. Nah, untuk mengantisipasi hal tersebut, kucing kamu tuh wajib banget divaksin. Untuk yang kitten atau anak kucing itu divaksin sebulan sekali selama 3 kali dosis. Jadi waktu itu pertama kali Olive divaksin pas usianya 3 bulan. Terus sebulan kemudian balik lagi, sebulan kemudian vaksin lagi, jadi selama 3 kali. Itu menghabiskan sekitar 200 ribuan. Ada juga vaksin yang 250.000, jadi beda-beda. Tapi kisaran harganya sekitar 200 ribuan. Terus kalau seandainya kucingnya udah dewasa, kucing dewasa itu kan usianya setahun ya. Nah, kalau udah dewasa, dia akan divaksin setahun sekali aja. Dan kisaran 250.000 untuk vaksin dewasa. Obat cacing. Nah, pasti kalau buat pencinta kucing tahu dong obat cacing yang ini. Nah, obat cacing ini harganya 1 tablet itu 15 ribuan. Tapi dosisnya itu tergantung dari berat badan kucing kamu. Kalau Olive beratnya udah di atas 5 kilo. Jadi kalau yang berat kucingnya di atas 5 kilo itu dosisnya langsung 1 tablet. Tapi kalau di bawah itu sekitar 1/4, ada yang 1/4, ada yang setengah. Pokoknya baca aja sesuai petunjuk dari obat cacing tersebut. Terus dikasihnya itu 3 bulan sekali. Selanjutnya adalah sampo kucing. Shampoo kucing ini sebenarnya tergantung dari brandnya ya, tergantung dari brandnya. Ada yang harganya 30.000, ada yang harga 50.000, ada yang harga 100.000. Tapi kalau sampo yang khusus kutu atau khusus jamur itu biasanya lebih mahal daripada yang biasa. Nah, aku mandiin Olive seminggu sekali, dan Olive itu sampo yang Olive pakai itu sekitar harganya 55.000, dan itu bisa sampai dipakai 4 bulan.
Terus selanjutnya adalah cleanser kuping. Jadi sebelum Olive dimandiin, dia selalu dibersihkan dulu kupingnya. Nah, ada cleanser, jadi sekitar 2 tetes di setiap kupingnya. Dan ini murah banget, harganya cuma 25.000. Jadi sebelum dibersihin kucing kamu pakai cotton bud, pakai cairan cleanser khusus kucing. Terus gunting kuku. Olive setiap 2 minggu sekali selalu digunting kukunya. Karena gunting kukunya juga murah, sekitar 30.000. Dan aku lihat di online ada yang harganya di bawah 30.000. Jadi sesuai aja sama budget kamu. Vitamin kucing. Vitamin kucing ini harganya 135.000. Kenapa aku milih yang vitamin Virbac ini? Karena Olive kalau dikasih tablet, terutama setiap kali dikasih obat cacing aja dia susah banget nelannya. Pokoknya bener-bener harus usaha ekstra. Makanya itu aku jadi menghindari memberikan vitamin pula dalam bentuk tablet. Jadi aku mendingan beliin bentuknya gel merek Virbac ini, dan harganya 135, dan itu awet berbulan-bulan. Pasir kucing ini sebenarnya juga opsional. Kalau seandainya rumah kamu ada lahan tanahnya, kamu nggak perlu beli pasir kucing. Karena biasanya kucing itu akan punya insting untuk menggali tanah untuk mengubur pupnya. Nah, Olive itu termasuk kucing yang tahu cara menggali tanah untuk mengubur pupnya. Jadi aku nggak perlu beli pasir. Tapi kalau seandainya kamu rumah kamu nggak punya lahan tanah di luarnya, nah kamu wajib beli pasir. Itu sekitar 100.000 untuk bisa 2 bulan pemakaian. Terus adalah dana darurat kalau dia sakit. Siapin aja. Kucing emang nggak, kucing itu bisa sakit sekitar itu dia kucingnya. Kucing itu layaknya manusia bisa sakit juga. Siapin aja dana sekitar 600 atau 700.000 per tahun untuk kucing, karena kucing itu kan nggak punya BPJS. Jadi kadang sakitnya itu bisa demam, bisa diare, dan itu menghabiskan uang yang lumayan banyak, ratusan ribu gitu. Aku inget banget waktu Olive sakit diare hampir seminggu gak sembuh-sembuh, dan itu menghabiskan sekitar 600 ribuan untuk mengobati diare dia. Terus demam sekitar 350.000. Sedangkan majikan aja kalau diare cukup beli obat warung aja. Terus yang terakhir adalah sterilisasi. Karena secara finansial aku belum mampu membiayai lebih dari 1 kucing secara keseluruhan. Jadi aku memutuskan untuk steril Olive. Karena steril juga jauh lebih sehat untuk kucing. Aku termasuk orang yang pro steril. Harga sterilisasi itu tergantung dari kucing kamu jantan atau betina. Nah, kalau kucing kamu karena betina, otomatis dia harga sterilnya lebih mahal daripada jantan. Kalau jantan, waktu di klinik langganan aku itu di bawah 500.000 untuk jantan dan bisa langsung pulang. Tapi karena betina itu benar-benar dioperasi kan bagian dalamnya dan dibelek gitu, jadi dia dikenakan biaya 1.500.000. 1.500.000 itu udah termasuk biaya penginapan sampai dia sembuh dari operasinya. Jadi kalau dipikir-pikir punya kucing yang mahal juga, apalagi kalau kamu memang berkomitmen untuk memelihara kucing, nggak cuma dikasih makan, tapi kamu juga harus memperhatikan kesehatannya, terus memperhatikan asupan makanannya, memberikan fasilitas yang layak buat kucing. Oh ya, kalau soal mainan itu sebenarnya opsional, karena kadang kita nggak perlu beli mainan mahal, kucing pun nggak masalah. Kadang kucing tuh suka banget main-main dari tali sepatu, terus atau nggak mainan dari kemoceng, atau mainan dari tali rapian, terus kadang suka main di dalam kardus. Jadi sebenarnya kamu nggak perlu beli mainan mahal untuk kucing, karena ya pasti kepakainya cuma sebentar. Sedangkan
objek-objek lain di sekitar kamu yang udah ada di rumah kamu itu bisa jadi mainan buat kucing. Makanya ketika kamu memutuskan untuk adopsi kucing yang masih kecil, kamu ajak main, karena biasanya kalau seandainya udah gede dia nggak terlalu excited. Tapi kalau seandainya kamu udah terbiasa ngajak dia main dari kecil, biasanya pas gedenya pun dia juga bakal tetap main, tapi mungkin durasinya nggak akan selama kayak waktu dia kecil. Buat kamu yang ingin melihara kucing, jangan cuma ngeliat aduh kucingnya lucu, tapi kamu juga harus menyiapkan dana, kamu juga harus bertanggung jawab. Jangan sampai pas kucingnya sakit terus kamu buang, pas lucu kamu sayang-sayang, tapi pas sakit kamu nggak mau ngobatin. Jadi kalau bagi orang yang belum mampu untuk melihara kucing, gak usah dipaksa. Tunggu sampai kamu mampu dulu untuk pelihara kucing. Setelah kamu merasa secara finansial kamu mampu untuk pelihara kucing, silakan pelihara kucing. Tapi kalau misalnya aku cuma mampu pelihara kucing cuma 1 ekor, ya maka kucing tersebut harus disteril. Tenang aja kok, walaupun kucingnya udah disteril, tetap dia masih bisa kawin. Bukan berarti disteril itu dia akan kehilangan rasa nggak mau kawin, tetap mau, tenang aja, tapi nggak akan punya anak, nggak akan hamil gitu. Terutama kalau kamu punya jantan yang suka, kalau jantan yang belum disteril itu pasti kan suka spraying. Spraying itu kencing yang ke dinding, menandai wilayah kekuasaannya. Nah, supaya dia nggak kencing sembarangan lagi, itu juga harus disteril. Nanti setelah disteril dia nggak akan kayak gitu lagi, tapi tetap dia akan punya hasrat untuk kawin. Oke, sampai di sini dulu video aku kali ini, semoga bermanfaat. Bye.